Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang ilmu dan seputar sejarah keislaman, serta cerita tentang Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Di video sebelumnya, kita sudah mengulas tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Sufyan. Sahabat dan juga sepupu yang lebih dari 20 tahun sempat memusuhi Rasulullah SAW sampai pada akhirnya diberikan hidayah oleh Allah SWT dan memeluk Islam. Di video kali ini akan kita bahas anak dari Abu Sufyan yang bernama Muawiyah. Yang menarik dari Muawiyah adalah perjalanan hidupnya dalam berkarir politik sampai akhirnya mengemban tugas menjadi khalifah. Tanpa berlama-lama, kita simak video perjalanan kehidupan Muawiyah bin Abu Sufyan. Memiliki nama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Lahir pada tahun 602 Hijriah di Mekah. Merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun. Banyak yang mengatakan bahwa Muawiyah masuk Islam pada saat penaklukan Mekah. Namun, Muawiyah sendiri mengatakan bahwa beliau masuk Islam dalam peristiwa Umrah Qadha tahun 7 Hijriah. Tetapi beliau menyembunyikan dari keluarganya. Hal itu dapat dimengerti karena situasi saat itu masih mencekam. Selain itu, posisi Muawiyah cukup sulit, mengingat Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir. Bahkan Abu Sufyan adalah pemimpin Quraisy dalam melawan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kehidupan Rasulullah SAW, Muawiyah menjadi salah satu pencatat wahyu atas rekomendasi dari malaikat Jibril. Ambillah dia sebagai penulis wahyu karena dia jujur, kata Jibril. Muawiyah juga memainkan peran penting dalam perang dan penaklukan wilayah seperti Palestina, Suriah, dan Mesir di masa Al-Khulafaur al-Rasyidin. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, Muawiyah diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina, menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi khalifah yang baru. Namun, pengangkatan Ali sebelum penyelesaian kasus pembunuhan Utsman ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya Muawiyah. Perang Siffin terjadi karena Muawiyah menolak membaiat Ali. Untuk menghindari pertumpahan darah, Khalifah Ali mengirim Jarir sebagai utusannya ke Suriah. Namun, Jarir melaporkan bahwa Muawiyah hanya akan mengakui Ali sebagai khalifah setelah para pembunuh Utsman tertangkap. Muawiyah memboyong 120.000 pasukan, sedangkan pihak Ali berkekuatan sekitar 90.000 pasukan. Pada awalnya, kubu Muawiyah sempat unggul, hingga Amir hampir berhasil membunuh Ali. Namun, pada akhirnya pasukan Ali mulai bangkit dan membalik keadaan perang. Perang Siffin diakhiri dengan peristiwa tahkim atau musyawarah, yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembunuhan Utsman dinyatakan tidak adil, dan Ali menerima semua persyaratan dari Muawiyah untuk mengakhiri perang. Banyak dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang kecewa, dan pada akhirnya memunculkan kelompok baru yang radikal, dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini memusuhi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Sementara itu, setelah pembunuhan Ali pada 661 oleh pihak Khawarij, Muawiyah menyatukan kekhalifahan Islam dengan mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah. Sementara kepemimpinan Ali turun ke anaknya yaitu Hasan. Seperti yang tercatat dalam sejarah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, yang merupakan putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW. Selama beberapa bulan, Hasan kemudian melepaskan jabatannya
Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah kemudian menjabat sebagai pemimpin. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Tercatat ada dua kejadian besar dan penting yang dilakukan oleh Muawiyah. Pertama adalah pemindahan ibu kota, lalu merubah sistem pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, pusat kekhalifahan umat Islam ada di Madinah. Dari awal Nabi Muhammad SAW membangunnya sampai turun di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena adanya polemik atas pembunuhan Utsman. Ali akhirnya memindahkan ke Kufah untuk sementara waktu. Namun sebelum dipindahkan lagi ke Mekah, tongkat kepemimpinan sudah berpindah tangan ke Muawiyah. Dikarenakan Muawiyah yang tinggal di Damaskus, secara otomatis ibu kota pemerintahan Islam dipindahkan ke Damaskus. Lalu, kebijakan yang menggemparkan kedua adalah perubahan kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, sejak masa Abu Bakar As-Siddiq hingga periode Ali bin Abi Thalib, para khalifah dipilih langsung oleh rakyat. Namun Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi monarki, atau disebut sistem pemerintahan turun-menurun. Muawiyah beralasan tentang kekhawatirannya jika kepemimpinan tidak dirubah. Pewaris kekhalifahan selanjutnya tidak dapat mempersatukan umat muslim, mengingat semakin besar daerah-daerah kekuasaannya. Sejak kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah, ia meniru sistem pemerintahan ala kerajaan. Muawiyah hidup layaknya raja, membangun istana di dalam benteng, memiliki banyak pembantu, bergelimang kemewahan, berpengawal lengkap dengan kekuasaan mutlak. Muawiyah pun menyebut dirinya sebagai Khalifatullah, atau bisa disebut wakil Allah di bumi. Suatu istilah yang kemudian dipakai oleh para khalifah periode-periode berikutnya. Setelah itu, dimulai pula rencana pewarisan tahta dari Muawiyah ke anaknya Yazid. Disinilah timbul pro dan kontra. Semula, Muawiyah tampak ragu. Orang-orang akan memberikan baiat kepada putranya, mengingat Yazid memang bukanlah sosok terbaik kala itu. Menurut Ali Audah, Yazid berbeda dengan Muawiyah. Ia lahir di lingkungan istana Bani Umayyah, jauh dari lingkungan peradaban muslimin kala itu di Madinah. Ali Audah dalam bukunya berjudul Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Hussein menjelaskan setelah diizinkan oleh Muawiyah, ia lalu memulai pidatonya dengan memuji Allah dan memohon kebaikan bagi Muawiyah. Lalu ia mulai memuji-muji Muawiyah, dan kemudian menyatakan kecemasannya, bahwa bagaimanapun Muawiyah adalah manusia biasa. Suatu saat ia akan pergi meninggal dunia. Oleh karenanya sudah saatnya sekarang masyarakat memikirkan tentang penggantinya. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa hanya Yazid bin Muawiyah yang paling tepat menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah itu pidatonya berisi pujian-pujian kepada Yazid, dan diakhiri dengan permintaan kepada hadirin untuk ikut mendukung pendapatnya. Muawiyah memiliki catatan yang bagus ketika menjadi khalifah. Banyak pembentukan organisasi baru demi menjaga kestabilan pemerintahan dan perekonomian. Berikut beberapa pencapaian pembentukan organisasi yang dibuat oleh Muawiyah. Yang pertama, membentuk Diwanul Hijabah. Diwanul Hijabah adalah sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawasan kepada khalifah. Pembentukan lembaga ini didasari oleh pengalaman masa lalu, di mana beberapa khalifah meninggal karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Keberadaan Diwanul Hijabah diharapkan dapat menghindarkan Khalifah Bani Umayyah dari ancaman pembunuhan. Yang kedua, membentuk Departemen Pos. Khalifah Muawiyah membentuk Departemen Pos yang bertugas memberitahu pemerintah pusat tentang hal-hal yang terjadi di tingkat provinsi. Pada pos-pos penjagaan yang penting, disediakan kuda lengkap dengan peralatannya. Fasilitas itu diharapkan dapat membantu pegawai pos cepat sampai ke pos berikutnya, sehingga penyaluran informasi dapat dengan cepat tersampaikan. Dan yang ketiga, membentuk Angkatan Laut.
Muawiyah yang pada masa itu menjadi gubernur Syria memberikan usul kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk membentuk angkatan laut. Usulan tersebut pun disetujui oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selain dijadikan sebagai sarana pertahanan, angkatan laut usulan Muawiyah dapat juga dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengontrol wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, serta dapat mengangkut orang-orang yang ingin berdagang melalui jalur laut. Itu tadi sepenggal kisah tentang Muawiyah, seorang khalifah yang berhasil membangun dinasti Umayyah. Terlepas dari pro kontra kebijakan yang dibuat oleh Muawiyah, beliau dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk keberlangsungan hidup rakyat serta negaranya. Berlandaskan kecintaannya kepada khalifah sebelumnya, serta berkibarnya bendera keadilan, hikmah yang bisa kita ambil dari Muawiyah, mengambil keputusan memanglah berat, pasti ada orang yang setuju dan tidak. Yang jelas, landasan awal dalam mengambil keputusan adalah demi kebaikan bersama. Insya Allah, dengan landasan keadilan dan kebaikan, semua akan menjadi baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video belajar Islam. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari video ini agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Minimal memimpin diri sendiri dalam kehidupan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.